Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Fuzila dari kelas F22D, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di video ini saya akan membuat atau menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau bisa disebut SVM berdasarkan dataset dari G Heart Disease. Baik, di sini ada library-nya. Library yang digunakan itu Pandas SPD, baca file, Notely, PLT, Sipon, dan lain-lainnya. Di sini kita menggunakan dataset dari penyakit jantung yang didapatkan dari Kaggle. Di sini untuk uploadnya ya, upload file langsung diupload, dan data di sini akan membaca isi dari dataset tersebut. Di sini ada age, umurnya, lalu di sini ada sex ini yaitu 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Lalu di sini ada CP atau jenis nyeri dada, ada 4 nilai 0 yaitu angina tipikal, nilai 1 yaitu angina atipikal, nilai 2 yaitu nyeri non anginal, dan nilai 3 itu tanpa gejala. Lalu ada TRES BPS yaitu tekanan darah. Lalu ada CHOL itu adalah kolesterol. Lanjut ada MBS, gula darah yang lebih dari 120 mg. Itu ada 3 nilai, yaitu nilai 0 yaitu normal, 1 itu adanya kelainan gelombang ST, lalu nilai 2 itu menunjukkan hipertrofi vertikal kiri. Sini ada rest stage ini untuk hasil elektrokardiogram saat istirahat, nilai 0 untuk adanya kelainan gelombang. 3 nilai di sini juga ya. Untuk FBS, mohon maaf salah ya. Untuk FBS itu gula darah itu 1 benar, 0 untuk salah, sama kayak rest stage itu 0 untuk normal, 1 adanya kelainan gelombang, lalu yang nilai 2 itu menunjukkan hipertrofi di vertikal kiri. Lalu ada talage itu ada denyut jantung maksimum saat dicapai. Lalu ada eksang ini untuk angin yang diinduksi saat istirahat, 1 ya, 0 itu tidak. Lalu ada old peak ini depresi yang diinduksi saat latihan atau relatifnya tuh saat istirahat. Lalu ada slope ini untuk kemiringan segmen puncak. Nah, 1 itu untuk datar, 0 itu untuk naik, dan 2 itu untuk turun. Lalu ada cat, jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai itu dengan 0 normal, 1 detaknya tetap, yang kedua itu defect reversible, dan ada label kondisi di sini, 0 untuk tidak ada penyakit, dan 1 itu ada penyakit. Nah, sini kan ya. Kemudian ini mengunggahnya di bagian mengunggah. Nah, ini snow ini digunakan untuk memastikan tidak ada data kosong, dan ternyata emang di sini tidak ada data yang kosong. Lalu untuk describe-nya ini, nah ini untuk
memberikan gambaran lah ya. Nah, di sini ini dataset informationnya. Nah, di sini tidak ada data yang kosong, semuanya aman. Nah, ini untuk dataset informationnya di sini ya. Lalu ada statistik dari filenya. Nah, tujuannya ya untuk pastikan ya bahwa ini tuh datanya sudah bersih, bisa diproses lebih lanjut. Nah, lalu di sini kita akan memisahkan fitur X dan label target Y, dan semua fitur, semua kolom akan dipakai terkecuali yang kolom condition yang merupakan label apakah seseorang sakit jantung atau tidak. Lalu kita akan membagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20%-nya untuk pengujian dengan train test split ya. Lalu saya menggunakan Stratify Y agar distribusi label di train dan di tesnya bisa seimbang. Lalu ada standarisasi data. Karena SPM ini sensitif ya terhadap skala data, jadi saya perlu menggunakan standarisasi untuk semua fitur menggunakan standar scalar. Nah, ini akan membuat fiturnya itu memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Tentu hal ini penting agar model tidak berat sebelah karena perbedaan skala antar fitur. Nah, lalu ini untuk latihan model SPM dan evaluasi akurasinya. Saya sekarang membuat dan melatih model SPM. Nah, di sini kita bisa lihat saya menggunakan kernel linear karena kita asumsikan data bisa dipisahkan dengan garis lurus. Lalu setelah model dilatih, kita akan menguji menggunakan data testing setelah model dilatih. Lalu classification report memberikan metrik seperti precision, recall, F1 score, dan support. Nah, ini untuk outputnya sini yang artinya model kita bisa lihat modelnya memiliki akurasinya sebesar 90% ya. Ini cukup bagus untuk dataset yang kompleks seperti dataset dari penyakit jantung heart disease ini cukup bagus. Lalu ini ada visualisasi conversion metricnya. Nah, agar mudah dipahami ya, saya menggunakan visualisasi conversion metric dengan model Seaborn, dan dari grafik ini kita bisa lihat jumlah prediksi benar dan salahnya, baik untuk kondisi sakit ya di sini maupun tidak sakit. Dengan misalnya kalau ada angka diagonalnya tinggi, berarti model banyak melakukan prediksi yang benar.
berikut ini adalah langkah-langkah untuk prediksi penyakit jantung, heart disease, untuk melihat hasil akurasi dari SVM-nya. Nah, bisa kalian lihat untuk step by step-nya seperti apa. Di sini lalu jadi dengan kita menggunakan model SVM ini kita bisa memprediksi apakah seseorang beresiko terkena penyakit jantung atau tidak dengan akurasi sebesar 90% ya. Yang sebesar 90%. Yang ini menunjukkan bagaimana machine learning bisa digunakan di bidang kesehatan, baik membantu pengambilan keputusan. Nah, ini langkah-langkahnya dari saya seperti itu. Mohon maaf bila mana ada kekurangan atau penjelasannya kurang dimengerti, mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.